anak-anak yang ada di rumah. Halo, bagaimana kabar? Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dari tema 3, subtema 1. Perhatikan, yaitu wawancara. Pertama, pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Ini narasumbernya. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, tetapi ada wawancara yang dilakukan pada satu narasumber yang disebut dengan wawancara tunggal. Persiapan yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Kemudian, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal yang atau peristiwa yang ingin kami ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Tentukan narasumber yang akan kita wawancarai. Cara mewawancarai. 1. Mulai wawancara dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ya, tentu dengan sopan santun. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Berpenampilan yang santun, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa yang akan kita ketahui. Pertanyaan dibuat menggunakan kata atau kalimat tanya. Ada 7 kata tanya yang umum digunakan, yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk menggali wawancara, untuk menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya topik tentang merawat hewan peliharaan. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? 2. Berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang
terlibat dalam peristiwa. Contoh pertanyaan, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kemudian kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan hewan? 5. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? 6. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kemudian kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut atau berurutan. Pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan wawancara yang diawali dengan pertanyaan umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan atau saling berkaitan. Setelah narasumber menjawab pertanyaan, pewawancara juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.23 nomor 1 sampai 5 di halaman 167. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat belajar. Sampai jumpa kembali.